Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianingsih dengan NIM 666122017 dari kelas 3A Administrasi Publik. Di video ini, saya akan menguraikan kesesuaian teori, visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta apa saja faktor internal dan eksternal KPU atau Komisi Pemilihan Umum Kota Serang. Adapun visinya yaitu terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan misinya yang pertama yaitu membangun lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Yang kedua yaitu menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan beradab. Yang ketiga, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien, dan efektif. Dan misi yang terakhir yang keempat yaitu melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Selanjutnya yaitu analisis visi dan misi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Serang. Berdasarkan analisis saya, pada bagian visi KPU Kota Serang ini sudah sesuai dengan kata kunci dari teori visi itu sendiri, di mana ada penyebutan kata terwujudnya dan terciptanya, yang di mana kata tersebut merupakan kata kunci yang terdapat pada teori visi. Berbeda halnya dengan visi. Misi KPU Kota Serang ini belum sesuai dengan teori misi, di mana tidak terindikasinya kalimat atau kata kunci yang berorientasi masa sekarang, seperti kata kunci melaporkan, membuat, menulis, ataupun melakukan yang terdapat pada teori misi. Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kota Serang ini adalah yang pertama, terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu. Yang kedua, terselenggaranya pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang ketiga, meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam melaksanakan demokrasi di Indonesia. Yang keempat, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu terselenggaranya pemilu yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel. Selanjutnya itu sasaran. Sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Serang yang pertama, meningkatnya kualitas penyelenggara pemilu dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut. Yang A, persentase partisipasi pemilih dalam pemilu. Yang B, persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu. Yang C, persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih. Yang D, persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih. Yang E, persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas. Kedua, meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut. Yang A, persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU. Yang B, persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian. Yang C, persentase penyelenggaraan kode etik terhadap penyelenggaraan pemilu. Yang D, persentase ketepatan waktu verifikasi calon presiden dan wakil presiden atau pemilu legislatif. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga yaitu perbaikan kualitas regulasi kepemiluan yang diatur oleh KPU dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut. Yang A, persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi. Yang B, persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Serang. Berdasarkan hasil analisis, tujuan KPU Kota Serang ini sudah sesuai karena berkaitan dengan apa yang hendak dicapai pada misi. Dan sasaran dari KPU Kota Serang ini sudah sesuai dengan prinsip SMART, di mana sasaran tersebut sudah memenuhi poin SMART tersebut. Selanjutnya ada faktor eksternal dari KPU Kota Serang. Yang pertama, peraturan dan hukum. Yang kedua, partai politik dan calon. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Yang empat, kondisi keamanan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu media dan komunikasi. Adapun faktor internal dari KPU Kota Serang, yang pertama, men atau tenaga kerja, meliputi personel KPU, kepemimpinan dan manajemen. Yang kedua, money atau keuangan, meliputi anggaran dan pengelolaan keuangan. Yang ketiga, material atau bahan, meliputi peralatan dan teknologi, materi promosi pemilu. 4, mesin atau mesin,
meliputi sistem informasi dan teknologi, peralatan pemilihan. Dan yang terakhir, yang kelima, metode meliputi prosedur operasional standar atau SOP, dan pengorganisasian pemilihan. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.